seandainya aku doakan dirimu, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesembuhan. Bukan berarti mereka tidak sabar, namun diberikan pilihan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, doakan diriku, doakan mataku akan diberikan kesembuhan." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusapnya. Kembali sahabat tersebut bisa melihat, padahal betul-betul tidak bisa melihat, buta karena ada anak panah yang masuk ke dalam matanya. Namun itu semua merupakan karunia dari Allah kepada baginda yang mulia yang tidak bisa dikiaskan kepada manusia-manusia biasa, kecuali mereka-mereka yang dipilih oleh Allah, dan salah satunya adalah para nabi dan para rasul, atau orang-orang yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Sehingga ikhwatul Islam, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau melakukan yang demikian, maka Rasul pun memberikan panji kepemimpinan kepada Ali bin Abi Thalib. "Umfuz ala rislik." Berangkat kamu hai Ali, dan jangan kamu menoleh lagi. Pagi itu juga Ali sallallahu alaihi wasallam memimpin panji peperangan, yang mana tentunya kita tahu Ali bin Abi Thalib merupakan seorang sahabat, menantu Nabi, sepupu Nabi, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang betul-betul diberikan kekuatan. Makanya ada sebahagian para ulama menyebutkan, kalau kalian ingin melihat kekuatannya Ali bin Abi Thalib, lihatlah dikala terjadi perang Khaybar. Ada musuh di sana bernama Marhab, orangnya tinggi besar, kalah oleh Ali bin Abi Thalib. Jangankan itu, pintu Khaybar, kita tahu biasanya pintu gerbang benteng atau gerbang itu biasanya berat, itu dibuka oleh Ali bin Abi Thalib dan diangkat oleh Ali bin Abi Thalib sendiri saja. Coba bayangkan, para sahabat pun mereka merasa heran dari mana kekuatan Ali bin Abi Thalib. Begitulah Ali bin Abi Thalib, tentunya itu semua merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada akhirnya setelah Ali yang memimpin kaum muslimin, maka Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Kemudian ikhwatul Islam, setelah kaum muslimin mereka mendapatkan kemenangan, tentunya orang-orang yang ada di sana, ada di antara mereka yang tidak rida, karena kita tahu orang Yahudi. Makanya ada salah seorang wanita Yahudi, dan di sini sebabnya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit. Ada seorang wanita Yahudi yang dia bertanya kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku ingin menghadiahkan makanan kepada Nabi." Dan dia bertanya, apa yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia ingin menawarkan kambing kepada Nabi, dan Nabi suka kambing. Dan yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagian pahanya. Itu yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dikala wanita Yahudi ini bertanya kepada sahabat, apa yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena dia tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dan Nabi tidak menerima sedekah, sehingga dia ingin memberikan hadiah kepada Nabi berupa makanan. Dia tahu apa yang Nabi sukai. Dia tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah karena dia seorang Yahudi. Orang Yahudi tahu bagaimana sifat Nabi, bagaimana ciri-ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhirnya dia pun memasakkan kambing yang ingin dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun di kambing tersebut, terutama di bagian yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibuat racun yang banyak sekali. Begitulah di antara salah satu yang dilakukan oleh wanita Yahudi ini ketika terjadi perang Khaybar atau setelah terjadi perang Khaybar. Kemudian akhirnya dia pun menghadiahkan kepada Nabi, dan kita boleh memakan makanan ahlul kitab. Ahlul kitab itu maknanya, apabila disebut dengan ahlul kitab di dalam Al-Quran ataupun di dalam sunnah Nabi, maknanya hanya dua. Yang pertama Yahudi dan yang kedua Nasara. Boleh bagi kaum muslimin untuk memakan sembelihan ahlul kitab, namun dengan syarat mereka mengucapkan basmalah. Kemudian Nabi SAW diberikan kepadanya makanan tersebut. Maka Nabi duduk bersama beberapa orang sahabatnya, dan Nabi SAW pun ingin memakan makanan tersebut. Di sini para ulama berbeda. Nabi SAW, mereka sepakat bahwa Nabi sudah mengambil bagian sedikit daripada makanan tersebut, kemudian memasukkan ke dalam mulutnya dan dikunyah oleh Nabi SAW. Yang berbeda itu, apakah Nabi SAW menelannya, atau Nabi SAW setelah memakannya, mengunyahnya, tidak jadi menelannya. Di sana para ulama mereka berbeda di dalam mengisahkan Nabi yang mulia SAW. Namun semuanya sepakat bahwa Nabi SAW telah mencicipi makanan tersebut. Kita tahu makanan apabila sudah tercicipi, ditelan atau tidak, akan memberikan asar, akan memberikan dampak di sana. Begitu juga dengan Nabi yang mulia SAW. Jika Nabi SAW mengambil sepotong, mencicipi makanan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala tentunya memberikan pertolongan kepada Nabi SAW. Makanan yang dimakan oleh Nabi SAW, yang mana sebahagian sahabat sudah ada yang memakannya, sehingga ada sahabat Nabi yang meninggal di sana
karena memakan racun yang dibuat oleh wanita Yahudi, sehingga makanan tersebut berbicara kepada Nabi. Apa kata makanan tersebut? Jangan makan aku, fa inni masmuman, karena aku sudah diracun. Tentunya itu merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, dan semua sahabat yang ada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan suara tersebut. Makanan berbicara, mana mulutnya, mana lisannya, tidak ada. Jadi tidak semua yang berbicara harus ada lisan, tidak semua yang berbicara harus ada mulutnya, tidak. Tidakkah kita tahu kejadian yang terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala Nabi ada di Mekah? Nabi menyebutkan, aku tahu ada sebuah batu yang senantiasa mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu batu, bagaimana dia mengucapkan salam, mana lisannya, mana mulutnya. Tidak semua yang berbicara itu harus ada mulut dan ada lisannya. Begitu juga kejadian yang ada di Madinah. Dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di Madinah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara, berkhutbah, memberikan mau'izah, tazkirah kepada para sahabatnya. Setelah sekian lama, beberapa hari Nabi ada di Madinah, dan Nabi biasanya dikala berceramah, berkhutbah, bertazkirah, memberikan mau'izah, Nabi bersandar kepada sebuah pohon korma yang dijadikan sebagai tiang di masjid. Kemudian akhirnya ada seorang wanita Ansar, dia menawarkan kepada Nabi mimbar, dan dia pun membuatkan mimbar untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikala mimbar ini jadi, diantarkan ke dalam Masjid Nabawi. Dikala sudah ada mimbar di dalam Masjid Nabawi, Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala ingin memberikan mau'izah dan tazkirah, ceramah, khutbah, maka Nabi mulai naik ke atas mimbar tersebut. Nabi tidak lagi memegang pohon korma yang biasa tadi dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan yang demikian, maka semua sahabat yang ada mendengarkan ada suara bayi yang menangis. Semuanya mendengarkan ada bayi yang menangis. Tidak ada bayi di dalam Masjid Nabawi. Siapa yang menangis tersebut? Yang menangis itu adalah pohon kurma yang tadi dijadikan sandaran oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia menangis? Karena Nabi terbiasa memegang dirinya. Sekarang dikala Nabi sudah ada mimbar, Nabi tidak lagi memegang dirinya, sehingga dia menangis. Ibarat seorang anak yang ditinggalkan oleh ibunya. Dia menangis dengan suara yang kuat. Itu adalah pohon korma, mana mulutnya, mana lisannya. Jadi tidak semua yang berbicara, yang mengeluarkan suara harus ada lisan, harus ada mulutnya, tidak. Dan salah satunya adalah makanan yang mengatakan dirinya kepada Nabi, jangan makan diriku karena aku sudah diracun. Kemudian akhirnya Nabi SAW mencari wanita yang tadi menghadiahkan makanan kepada dirinya dan kepada sahabatnya, panggil dia. Kemudian akhirnya dipanggil wanita tersebut, kenapa kamu melakukan yang demikian? Maka apa kata wanita ini? Karena aku ingin menguji dirimu. Kalau engkau betul-betul Nabi, maka engkau akan selamat. Tidak akan berpengaruh racun tersebut kepada dirimu. Kalau engkau bukan Nabi, maka engkau akan mati dan selesai urusan kami. Orang Yahudi, mereka tidak akan pernah berhenti memusuhi Nabi SAW. Sehingga akhirnya Nabi SAW memaafkan wanita tersebut. Namun karena ada sahabat Nabi yang meninggal, maka akhirnya Nabi SAW mengambil kisas kepada wanita ini, bukan karena dirinya, namun karena ada salah seorang sahabat yang meninggal. Dan kisas itu adalah hukum yang memang sudah ada di Taurat, dan mereka itu semua tahu. Nah, dikala Nabi SAW memakan asar tadi, Nabi SAW dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun pada tahun ke-7 kejadiannya, tahun ke-7 perang Khaybar terjadi pada tahun ke-7, tahun ke-8, tahun ke-9, tahun ke-10, tahun ke-11, di awal atau di akhir bulan Safar, di awal bulan Rabiul Awal, maka Nabi SAW mengatakan kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, wahai Aisyah, dampak daripada racun yang pernah dulu aku cicipi ketika terjadi perang Khaybar, sekarang aku rasakan. Coba bayangkan 4 tahun baru dirasakan oleh Nabi SAW. Dan disinilah para ulama itu mereka berbeda. Bagaimana dengan Nabi SAW? Apakah Nabi SAW meninggal sebagaimana meninggalnya manusia biasa? Atau Nabi SAW meninggal sebagai seorang syahid? Apa maknanya sebagai seorang syahid? Karena kalau seandainya asar itu yang menyebabkan Nabi meninggal, berarti Nabi SAW meninggal dalam keadaan syahid. Dan Allah ingin menyempurnakan pahala yang akan diberikan kepada baginda yang mulia SAW. Terlepas daripada itu semua ikhwatal Islam, bukan berarti Allah tidak menjaga nabinya, dan dengan itulah Allah betul-betul menjaga nabinya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an,
wallahu ya'simuka minan nas. Dan Allah yang menjaga dirimu dari manusia. Dan itu tidak kita permasalahkan di sana. Yang menjadi permasalahan adalah dikala para ulama menyebutkan apakah Nabi meninggal sebagaimana sakit yang dirasakan oleh manusia biasa, ataukah Nabi SAW betul-betul sakitnya hanya karena racun yang tersisa atau asar daripada racun yang pernah dimakan oleh Nabi dan dicicipi oleh Nabi SAW dikala terjadi perang Khaybar. Di sana para ulama mereka membedakan apa yang dirasakan oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Terlepas daripada itu semua, ikhwatul Islam, intinya di akhir bulan Safar, dikala memasuki bulan Rabiul Awal, itu adalah hari di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mulai merasakan sakit yang sangat berat. Dan kita tahu sakit Nabi tentunya tidak sama dengan sakit yang kita rasakan. Dan Nabi itu adalah Nabi itu orangnya kuat. Kita tahu itu semua. Nabi itu orangnya kuat. Sehingga sebagaimana disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kalau seandainya dibandingkan kekuatan Nabi dengan kekuatan sahabat-sahabat yang lainnya, maka kekuatan Nabi 30 sampai 40 kali lipat dibandingkan dengan kekuatan manusia yang lainnya. Nabi itu orangnya kuat. Tapi Nabi SAW tidak pernah memperlihatkan kekuatannya. Makanya di dalam setiap peperangan, kapan Nabi SAW melawan, kapan Nabi SAW menghunuskan pedangnya kepada orang-orang kufar, tidak ada kecuali satu. Itu pun bukan sengaja, namun itu hanya karena ingin membela dirinya. Dikala terjadi perang Uhud, dikala Nabi SAW masuk ke dalam sebuah lubang yang ada di Uhud, kemudian ada orang Yahudi atau ada orang Quraisy, kufar Quraisy yang ingin menyerang Nabi SAW, dia berlari kepada Nabi SAW, ingin membunuh Nabi SAW. Tentunya Nabi menjaga dirinya, dan Nabi SAW memegang sebuah tombak, yang mana tombak tersebut menggores orang yang tadi ingin menyerang Nabi SAW. Satu itulah Nabi SAW mengangkat senjatanya. Padahal kalau kita lihat, Nabi itu adalah orang yang kuat, dan Nabi SAW kekuatannya bukan untuk melawan, namun Nabi SAW adalah untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dikala Nabi SAW adalah seorang yang kuat, maka rasa sakit yang dirasakan oleh Nabi pun 2 kali lipat dibandingkan dengan manusia biasa. Sehingga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan, innaka tu'ak kama yu'akur rajulan. Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau sakit sebagaimana sakit 2 kali lipat dirasakan oleh manusia biasa. Sehingga Nabi SAW betul-betul sakit, dan penyebab salah satunya adalah racun yang pernah tercicipi oleh Nabi SAW dikala terjadi peperangan Khaybar. Kemudian ikhwatul Islam, hari pun berganti, masuklah bulan Rabiul Awal. Namun Nabi SAW masih bisa untuk menjadi imam. Namun Nabi SAW tidak kuat lagi seperti kekuatan Nabi yang sebelumnya. Nabi SAW tidak lagi bisa berduduk berlama-lama dengan para sahabatnya, karena Nabi SAW semakin tubuhnya semakin lemah. Nabi SAW dikala akhir-akhir bulan Rabiul Awal, Nabi SAW senantiasa mengatakan kepada keluarganya, Aina ana gadan, aina ana gadan, aina ana gadan, besok saya di mana? Karena Nabi SAW memiliki istri lebih daripada satu, dan Nabi SAW adalah manusia yang paling adil. Bahkan dalam sakit pun Nabi SAW tetap berpindah-pindah dari satu rumah kepada rumah yang lainnya, padahal Nabi dalam keadaan sakit, untuk mengajarkan kita sebagai umatnya, kalau ada di antara kita yang memiliki istri lebih daripada satu, contoh baginda yang mulia SAW, karena tanggung jawabnya besar. Kemudian Nabi SAW senantiasa mengucapkan seolah-olah Nabi SAW ingin minta izin kepada keluarga yang lainnya. Maka Nabi SAW menyebutkan, Aina ana gadan, aina ana gadan, aina ana gadan, besok saya di mana, besok saya di mana. Dalam keadaan sakit, Nabi SAW tentunya ingin berbaring di rumah wanita yang paling dia cintai. Dan yang paling dicintai oleh Nabi SAW adalah ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Bila munazir, tanpa ada yang mempertentangkan, Aisyah wanita yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Sehingga apabila kita berbicara tentang ibunda kita Aisyah, ketahuilah kita berbicara tentang manusia yang paling dicintai oleh baginda yang mulia SAW. Aisyah itu menikah dengan Nabi, itu atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi senantiasa melihat ibunda kita Aisyah di dalam mimpi, dan kita tahu bagaimana mimpi Nabi SAW. Sehingga setelah menikah,
Nabi mengatakan kepada ibunda kita Aisyah, "Wahai Aisyah, engkaulah yang senantiasa diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diriku di dalam mimpi." Maknanya apa? Berarti yang memerintahkan Nabi menikah dengan ibunda kita Aisyah adalah Allah Azza wa Jalla. Sehingga tidak boleh bagi kita mempertanyakan kenapa Nabi menikah dengan ibunda kita Aisyah, berapa umur ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketahuilah, kalau kita mempertanyakan yang demikian, berarti sama saja kita mempertanyakan tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu tidak boleh bagi kita melakukan, dan itu bentuk kurang sopannya kita kepada Rabbul Izzati wal Jalalah, karena Allah tidak pernah ditanya apa yang dia lakukan, namun kita yang ditanya apa yang kita lakukan. Makanya Allah menyebutkan la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang Allah lakukan. Allah perintahkan kepada kita ini, tidak boleh bagi kita bertanya, "Ya Allah, kenapa Engkau perintahkan kepada kami seperti ini?" Tidak boleh. Itu perbuatan Allah. Jangankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita contohkan antara seorang majikan dengan pembantu. Jika ada pembantu yang banyak bertanya, "Ini kenapa, itu kenapa?" maka itu akan dianggap sebagai pembantu yang kurang ajar. Bagaimana dengan Rabbul Izzati wal Jalalah? Allah yang memerintahkan Rasulullah SAW menikah dengan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, sehingga seorang muslim tidak boleh lagi mempertanyakan, karena Allah yang sudah memerintahkan melalui mimpi Nabi SAW. Dan tentunya mimpi Nabi tidak sama dengan mimpi kita. Mimpi para nabi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mimpi kita tidak demikian, bervariasi, bermacam-macam sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Kemudian di kota Islam, Aisyah adalah wanita yang paling dicintai dalam baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikala terjadi perang Khandaq yang tadi telah kita sebutkan, ada salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As, anaknya Amr bin As. Amr bin As itu adalah teman sejawatnya Umar bin Khattab dan Khalid bin Walid dan juga Ikrimah. Mereka itu sejawat. Dan anaknya bernama Abdullah, dia bertanya kepada baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabbun nasi ilaih?" Ya Rasulullah, siapa yang paling engkau cintai? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dan didengarkan oleh sahabat-sahabat yang ada, yang paling aku cintai Aisyah. Nabi menyebutkan Aisyah, yang paling aku cintai Aisyah. Namun apa kata sahabat yang tadi bertanya? "Wa minar rijal?" Ya Rasulullah, siapa pula yang engkau cintai dari kalangan laki-laki? Karena dia ingin bertanya, siapa yang engkau cintai dari kalangan laki-laki, dari kalangan wanita? Sudah pasti ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian dia bertanya, "Wa minar rijal?" Dari kalangan laki-laki siapa pula ya Rasulullah? Maka Nabi dengan mudah mengatakan, "Qala abuha." Maka Nabi menyebutkan yang paling aku cintai dari kalangan laki-laki adalah ayahnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Keluarga barakah, ayahnya manusia yang paling Nabi cintai, sebagaimana anaknya juga manusia yang paling Nabi cintai radhiyallahu taala anhuma, Abu Bakar dan Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam senang bersama ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Makanya Nabi bertanya, "Aina ana gadan?" Besok saya di mana lagi? Maknanya besok saya di mana akan menginap? Istri Nabi yang lain, mereka paham apa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak meminta secara terus terang, "Bolehkah aku menginap di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha?" Karena Nabi takut tidak adil. Dalam akhir-akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memberikan pelajaran yang indah kepada kita. Dalam keadaan apapun, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling bertakwa dan manusia yang paling adil, terutama kepada keluarganya. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Yang menentukan kita ini baik atau tidak, tanya sama istri. Karena mereka lah yang paling tahu siapa diri kita. Sehingga Nabi menyebutkan, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan akulah orang yang paling baik terhadap keluarga. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya dengan bahasa isyarat saja, "Aina ana gadan?" Besok saya akan menginap di rumah siapa? Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tahu, mereka paham Aisyah adalah manusia yang paling dicintai, istri Nabi yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul seorang istri yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya, dan semua istri Nabi adalah istri pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua mereka adalah istri Nabi di dunia dan istri Nabi di dalam surga. Dan salah satunya adalah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Aisyah merupakan di antara istri Nabi yang paling mulia, dan memang banyak rahasia dan hikmah yang ada di sana. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha?
dikala dia masih kecil. Salah satu alasannya adalah karena Aisyah lah dengan dirinya lah Allah Subhanahu wa taala menjaga agama, terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah rumah tangga. Karena hadis yang paling banyak diriwayatkan dari Nabi, terutama urusan rumah tangga, dari ibunda kita Aisyah. Sahabat mereka tidak akan tahu, karena itu urusan keluarga Nabi SAW. Makanya ada 7 orang sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Yang pertama tentunya adalah Abu Hurairah. Yang kedua adalah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian baru Anas bin Malik, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhum ajma'in. Namun yang kedua adalah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, dan rata-rata hadisnya adalah hadis yang berkaitan dengan rumah tangga atau apa yang dilakukan oleh baginda di dalam rumah tangganya. Kemudian di kota Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya, "Aina ana ghadan?" Besok saya di mana? Sehingga istri Nabi SAW mengizinkan Nabi SAW untuk sakit di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan itu merupakan kesempatan Rasulullah SAW bersama ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana akhir-akhir kehidupan Nabi SAW di dalam rumah ibunda kita Aisyah. Dan bukan hanya di dalam rumah Aisyah, Nabi SAW senantiasa berada di dalam pangkuan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Makanya kemarin kita sebutkan ikhwatal Islam, Nabi SAW meninggal sebagaimana yang diceritakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Tidaklah Nabi meninggal kecuali air liurku dan air liur Nabi SAW bersatu. Apa maknanya? Mengapa ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan yang demikian? Karena dikala Nabi SAW menghabiskan hari-harinya di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian di akhir hari, karena Nabi meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal, seperti sekarang ini tanggal 12 Rabiul Awal, Nabi meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal di hari Senin tahun ke-11 Hijriah waktu duha, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir yang meninggal pada tahun 774 Hijriah di dalam kitabnya Al-Bidayah. Dan kemarin kita telah sebutkan hari wafat Nabi SAW semua sepakat, kalaupun ada perbedaan di sana ada perbedaan yang tipis. Ada yang mengatakan tanggal 11, ada yang mengatakan tanggal 12. Itu ada perbedaan yang tipis. Sedangkan hari lahir Nabi SAW terjadi perbedaan yang luar biasa, karena memang Nabi lahir belum ada kalendernya, karena hijrah itu dihitung mulai dari Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah. Yang ada, yang para ulama itu sepakat, Nabi lahir pada tahun gajah, Nabi lahir pada hari Senin, karena Nabi sendiri yang menyebutkan. Sehingga kalau seandainya ada di antara kita yang ingin mengenang kelahiran Nabi SAW, lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Apa yang Nabi lakukan? Nabi ditanya, jika Nabi berpuasa pada hari Senin, apa jawaban baginda yang mulia SAW? Hari itu adalah hari di mana aku dilahirkan, kata Rasulullah SAW. Sehingga di antara bentuk kita mengenang Nabi SAW, kita melakukan sebagaimana Nabi SAW melakukannya. Itu Nabi SAW berpuasa setiap hari Senin, dan itu adalah hari lahirnya Nabi SAW. Sedangkan kapan tanggalnya? Karena memang belum ada penanggalan di sana. Hijri itu baru dihitung dari hijrahnya Nabi SAW dari Mekah menuju Madinah. Terlepas daripada itu semua, ikhwatul Islam, dikala Nabi SAW berbaring, dan ini hari terakhir Nabi dengan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Nabi berbaring di pangkuan ibunda kita Aisyah. Masuklah Abdurrahman bin Abi Bakar, anaknya Abu Bakar, berarti saudaranya Aisyah radhiyallahu taala anha, dan dia sedang bersiwak. Dikala dia sedang bersiwak, Nabi SAW melihat kepada Abdurrahman, karena memang Nabi, di antara sunnah Nabi adalah bersiwak, dan Nabi paling suka bersiwak, dan Nabi anjurkan kepada kita untuk bersiwak, dan siwak itu adalah sunnah Nabi. Dan ini merupakan kesempatan bagi kita yang ada di kota Madinah atau di kota Mekah, siwak banyak dijual di sana. Coba siwak, dan apabila kita mengatakan aku bersiwak karena ingin mencontoh Nabi, maka itu akan didapatkan pahala, karena mereka berusaha meniru Nabi SAW walaupun 1 kali atau 2 kali. Karena siwak merupakan sunnah Nabi, dan Nabi paling suka bersiwak di dalam sholat atau sebelum sholat. Ketika ingin sholat, Nabi bersiwak. Sebelum berwudu, Nabi bersiwak. Sebelum masuk rumah, Nabi bersiwak. Bangun di malam hari, Nabi bersiwak. Nabi bersiwak. Dan itu merupakan sunnah Nabi. Dan siwak yang paling indah adalah siwak terakhir Nabi SAW. Dikala Nabi melihat Abdurrahman, dia sedang bersiwak, maka ibunda Aisyah, dia paham apa yang diinginkan oleh suaminya, oleh nabinya, oleh rasulnya SAW. Sehingga dia mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apakah aku akan ambilkan siwak tersebut untukmu?"
Dan Nabi SAW mengatakan dengan isyarat iya. Kemudian setelah itu diambillah siwak ini oleh ibunda kita Aisyah, diambil dari adiknya atau dari saudaranya Abdurrahman. Kemudian siwak yang tadi dipakai oleh Abdurrahman dihilangkan, dipotong, digigit, dihilangkan. Kita tahu bagaimana kayu siwak. Kemudian setelah dihilangkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Aisyah membuka kulit yang baru, kemudian melunakkan dengan giginya. Aisyah yang melunakkan siwak tersebut. Kemudian setelah dilunakkan oleh Nabi SAW, siwak ini diberikan kepada Rasulullah SAW. Sehingga apa kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, tidaklah Nabi meninggal kecuali air liurku dan air liur Nabi bersatu dan bersama. Apa maknanya? Aisyah yang melunakkan siwak. Dikala siwak itu dilunakkan, maka di sana ada air liurnya, air liur ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan dikala diberikan kepada Nabi SAW, Nabi menerima dengan begitu senang karena ini adalah istrinya, wanita yang paling dia cintai. Walaupun Aisyah yang menggigitnya, yang melunakkannya, Nabi mengambilnya dan bersiwak. Dan itu adalah siwak terakhir Nabi, dan itu adalah siwak yang paling indah yang pernah dilakukan oleh Nabi. Itulah makna daripada ucapan ibunda kita Aisyah, tidaklah Nabi meninggal kecuali air liurku dan air liur Nabi bersatu. Maknanya Aisyah yang melunakkan siwak kemudian diberikan kepada Rasulullah SAW. Setelah itu Nabi SAW mengangkat tangannya, mengangkat jari telunjuknya. Kemudian Nabi mengatakan, Allahumma firli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Di dalam riwayat yang lain Nabi SAW menyebutkan, ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah ucapan terakhir baginda Nabi SAW. Dan insyaAllah besok kita akan kembali melanjutkan tentang sejarah baginda yang mulia SAW. Tidaklah kita mengetahui yang demikian kecuali agar kita tahu bagaimana Nabi SAW dan bagaimana pula Rasulullah SAW akhir-akhir kehidupan Nabi SAW. Karena sebagaimana yang kemarin kita ceritakan ucapan para ulama, semakin kita mengenal Nabi SAW karena kadar kecintaan seseorang kepada nabinya sesuai dengan kadar bagaimana mereka mengenal dan mengetahui nabinya. Semakin mereka mengenal nabinya, semakin besar kadar kecintaan mereka kepada nabinya. Namun jika mereka tidak tahu nabinya kecuali namanya saja, maka tentunya kecintaan mereka itu lebih sedikit dibandingkan dengan mereka yang mengenal Nabi. Jadi kadar kecintaan seseorang tersebut semakin besar, semakin luas wawasan mereka terhadap nabinya, SAW, maka semakin besar pula kecintaan. Secara otomatis mereka akan cinta kepada Rasulullah SAW. Dan dengan kecintaan tersebut harapan kita bersama adalah sebagaimana yang disebutkan oleh baginda yang mulia SAW, almar'u ma'a man ahab. Sesungguhnya seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Dan semua kita bersaksi kita cinta kepada Nabi SAW, dan semoga Allah kumpulkan kita bersama Nabi di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami mohon dimaafkan kalau seandainya ada kata-kata yang salah, kata-kata yang silap, kata-kata yang kurang berkenan di hati kami, mohon dimaafkan. Dan tentunya kita senantiasa mengingatkan sebuah hadis yang ada di Masjid Nabawi agar kita selalu termotivasi untuk belajar agama, terutama jika Allah berikan kepada kita kesempatan datang ke kota Madinah. Nabi SAW menyebutkan, man jaa masjidi hadza la yatihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fa huwa bi manzilatil mujahidi fi sabilillah. Barang siapa yang datang ke Masjid Nabawi dan di antara salah satu tujuan yang mereka inginkan adalah belajar atau mengajar agama Allah Subhanahu wa taala, dikala mereka menyempatkan waktunya untuk baca Al-Quran, mengetahui makna dan artinya serta tafsirnya, dikala mereka berusaha untuk mengetahui hadis Nabi, 1 hadis, 2 hadis, 3 hadis Nabi, dan dikala mereka berusaha untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW, dikala mereka berada di Masjid Nabawi, mereka belajar agama di Masjid Rasulullah SAW, apa kata Nabi kepada mereka yang melakukan itu semua? Fahuwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah. Mereka ibarat orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah keutamaan yang luar biasa. Dan semoga kita yang duduk
walaupun dulu kita hanya dari maghrib sampai isya, semoga kita terhitung sebagai orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ampunkan dosa kita bersama, agar Allah ampunkan dosa orang tua kita, agar Allah ampunkan dosa saudara-saudari kita, agar Allah ampunkan dosa keluarga kita, agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan kota Madinah, ingin pulang ke kampung halamannya, semoga Allah berikan kepada mereka kesehatan dan keselamatan agar mereka kembali berjumpa dengan keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke kota Mekah beribadah, semoga Allah berikan kelancaran dan Allah menerima semua amal ibadah yang mereka lakukan. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits, aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ath-thabata fil amr wal 'azimata 'ala ar-rushd. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa du'aana wa ruku'ana wa sujudana wa kull ibadatina ya Allah, innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.